Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Pada pelajaran kali ini, kita masih membahas bab 2, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Bagian C menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan struktur cerita? Struktur cerita adalah bagian-bagian yang membangun sebuah cerita sehingga dapat membuat cerita itu lebih menarik. Menelaah struktur cerita fantasi. Berikut ini adalah bagian-bagian unsur cerita. Di antaranya adalah A. Orientasi, di mana orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Kemudian, bagian B. Komplikasi. Pada sebuah cerita, komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat, sehingga muncullah masalah, sehingga masalah itu memuncak. Terakhir yaitu bagian C. Resolusi, di mana bagian resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Perhatikan contoh cerita berikut ini. Judul cerita Belajar dengan Gajah Mada. Bagian orientasi. Minggu pagi yang cerah. Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Bagian komplikasi. Timbul masalah hingga masalah memuncak. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba, di hadapan mereka, muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siap, Pak Bapak. Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada. Suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Yang terakhir yaitu bagian resolusi penyelesaian masalah. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya. Terdengar dentuman keras. Boom!
Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali. Berada di area Candi Trowulan tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirih. Iya. Kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus dia mati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.